Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku tidak akan pernah kehilangan harga diriku. Tapi jauh sebelum aku bisa mengucapkan kalimat itu dengan percaya diri, ada bagian dari hidupku yang luluh lantak. Semuanya berawal pada sore yang mendung dan basah saat jalanan penuh genangan dan mataku menangkap sosok perempuan muda duduk memeluk lutut di bawah halte tua yang hampir roboh. Dia gemetar, bajunya tipis dan sudah basah kuyup. Aku menghentikan mobil dan menurunkan kaca jendela. "Ri, kamu kenapa?" tanyaku. Dia hanya menggeleng pelan, tak sanggup bicara. Wajahnya sembab, rambut panjangnya kusut seperti baru dikejar badai. Ada luka di sudut bibirnya tipis, tapi mengisyaratkan kisah yang panjang dan menyakitkan. Namanya Rani, usianya 19 tahun, katanya ia kabur dari rumah majikannya. Disiksa, tidak digaji, dan dipaksa bekerja tanpa henti. Suaranya bergetar saat bercerita dan matanya penuh ketakutan seperti anak kucing yang baru keluar dari kotak kardus. Entah kenapa, naluri keribuanku muncul. Aku tidak bisa membiarkannya tinggal di jalan. Aku membawanya pulang. Suamiku, Reza, tidak langsung setuju. "Kamu itu terlalu baik sama orang, Ra," katanya padaku malam itu. Tapi aku keras kepala. Rani akhirnya tinggal di kamar belakang. Kupinjami baju-bajuku yang sudah kekecilan, kudaftarkan namanya di klinik terdekat, kupanggil dia adik, dan sejak saat itu, aku memperlakukan dia seperti keluarga sendiri. Hari-hari berlalu. Rani cepat belajar. Dia membantu bersih-bersih, mencuci, memasak. Rumah menjadi lebih ringan untukku. Dia pun mulai tersenyum, bahkan kadang tertawa lepas. Aku bahagia melihatnya pulih. Tapi aku tidak tahu bahwa senyum yang kusambut setiap pagi itu perlahan-lahan berubah menjadi senjata yang akan menghancurkan hidupku. Aku mulai merasa ada yang aneh 3 bulan sejak Rani tinggal. Ia makin sering berdandan, meski hanya di rumah, lipstik tipis, bedak, eyeliner tak kutanya. Dia jawab, "Biar kelihatan cantik aja." "Mak, biar nggak kayak pembantu?" Aku tertawa dan mengangguk. Tapi malam-malam berikutnya, aku mendapati piring di meja makan sudah disusun rapi sebelum aku sempat bangun dari tidur siang, dan piring untuk Reza dihias dengan potongan tomat berbentuk hati. Hatiku mencelos, tapi aku masih menyangkal. Kupikir, mungkin itu cuma bentuk rasa terima kasihnya. Aku mencoba menepi semua kecurigaan. Kupikir hanya perasaanku saja. Tapi ketakutan itu pelan-pelan menggerogoti pikiranku seperti rayap memakan kayu. Suatu hari, aku mendapati Reza dan Rani tertawa bersama di dapur, hanya berdua. Mereka buru-buru bubar saat aku masuk, tapi wajah mereka tak bisa menyembunyikan apa yang mereka rasakan. Sesuatu yang tidak wajar sedang tumbuh. Aku tak langsung menegur. Aku diam, aku mengamati, dan malam itu aku menyadari sesuatu. Pintu kamar belakang yang biasanya hanya dikunci dari dalam jika Rani mandi atau berganti baju malam itu terkunci. Lampunya menyala, tapi tidak ada suara air, tidak ada suara langkah, hanya bisik-bisik samar yang menusuk telingaku. Tanganku gemetar saat membuka laci lemari dan mengambil kunci cadangan yang selama ini kusembunyikan. Jantungku berdetak kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. Kadat pintu terbuka, dan saat itulah aku melihatnya.
dengan mata kepalaku sendiri. Rani setengah telanjang, Reza masih mengenakan kemeja, tapi kancing depannya terbuka. Mereka terkejut. Rani langsung menutup tubuhnya dengan selimut, sementara Reza menatapku seperti orang linglung. Aku berdiri di ambang pintu, tubuhku gemetar, tapi mataku tetap menatap mereka tanpa berkedip. "Reza," kataku, nyaris tanpa suara. "Apa yang kamu lakukan?" Dia tidak menjawab. Rani mulai menangis, tapi tidak ada air mata. Hanya suara isakan yang terdengar dipaksakan. "Maaf, aku kilaf," kata Reza akhirnya. "Hilaf." Kata yang sangat ringan untuk menusuk hati seorang istri yang sudah mengorbankan segalanya demi keluarga. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya berjalan keluar. Rani mengikuti dari belakang, menangis kali ini, air matanya nyata. "Mbak, tolong jangan usir aku. Aku gak tahu harus kemana," katanya sambil memegang lenganku. Aku menepis tangannya. "Pergi malam ini juga, jangan pernah kembali." Dia hanya terdiam, lalu mengangguk pelan dan mengemasi barang-barangnya. Kupikir semuanya akan selesai malam. Kupikir kepergian Rani akan mengakhiri luka ini. Tapi ternyata luka itu baru saja dimulai, karena 2 hari kemudian ia kembali. Kali ini dengan wajah tak bersalah dan tangan yang memegang selembar kertas dari dokter. Dia hamil, dan aku mandul. Kalimat itu menancap seperti belati tumpul di dada. Tidak langsung mematikan, tapi menyiksa. Lama, dalam, dan pelan-pelan menguras sisa napas yang aku miliki. Rani berdiri di depan pintu rumahku dengan wajah yang dulu ku sayangi, kini menjijikkan di mataku. Di tangannya, surat hasil USG. Di perutnya, calon anak dari pria yang selama ini kupanggil suami, dan dari matanya tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya sorot menang. Seperti dia datang bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menunjukkan siapa pemenangnya. Aku nggak bisa sendiri. "Bak, Reza belum siap tanggung jawab penuh. Aku butuh tempat tinggal," katanya dengan suara pelan, seolah dia masih perempuan lemah yang kutolong dari jalanan. Aku hanya menatapnya. Dunia berputar di sekelilingku, tapi tubuhku kaku seperti batu nisan. Aku ingin berteriak. Aku ingin memaki. Tapi mulutku terkunci. Yang keluar hanya satu kata, "Pergi." Tapi dia tidak pergi, dan malam itu Reza pulang, langsung menuju kamar. Tanpa bicara sepatah kata pun, aku menatapnya dari ruang tengah. Dia datang, kataku, mencoba terdengar tenang. Katanya dia hamil, anak kamu. Reza tidak menyangkal. Hanya menatap ke lantai seperti anak sekolah yang tertangkap basah, mencuri nilai. "Iya," katanya lirih. "Dan kamu?" Tanyaku, "Mau apa sekarang?" "Kalau kau mau bawa anak itu pulang, aku akan membesarkannya." Kata-kata itu keluar begitu saja, terlontar dari mulutku, tanpa bisa kutahan lagi. Setelah semua yang terjadi, ketenangan yang kupaksakan selama berhari-hari akhirnya retak. Aku berdiri di ruang tengah, menatap Reza yang berdiri diam di hadapanku, wajahnya penuh rasa bersalah. Tapi aku tidak tahu apakah dia merasa bersalah karena perbuatannya, atau hanya karena aku mengetahui semuanya. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya sebuah kebingungan yang dia sendiri tidak tahu bagaimana harus menghadapinya.
Aku nggak tahu harus gimana, Ra. Katanya, suaranya gemetar. Tetapi aku bisa merasakan ada keteguhan di dalamnya. Rani, dia hamil. Aku nggak bisa membiarkan dia sendirian. Aku terdiam, jantungku berdetak kencang. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menyentak di dalam dadaku. Semua itu seperti serangkaian pukulan bertubi-tubi yang tidak pernah kuharapkan. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, mencoba memproses apa yang baru saja dia katakan. Lalu, tanyaku pelan. Lalu, kamu akan tinggal dengannya? Meninggalkan aku dan rumah ini? Riza menggigit bibirnya, tidak tahu apa yang harus dijawab. Keheningan yang tebal menyelimuti kami berdua. Akhirnya, dia berbicara dengan nada hampir tidak terdengar. Aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu. Tapi aku nggak bisa ninggalin anak ini begitu saja. Anakku. Tapi itu bukan anakku. Itu anak dari perempuan yang aku anggap seperti adikku sendiri yang kuperkenalkan ke dalam rumah kami. Aku tidak tahu harus merasa apa lagi. Sakit, marah, cemas, semuanya bercampur aduk. Apa kamu masih sayang aku? Tanyaku dengan suara hampir tidak terdengar. Apa kamu masih melihat aku sebagai istrimu? Atau aku hanya istri yang kamu tinggalin begitu saja? Riza mengalihkan pandangannya. Aku bisa melihat dia berjuang dengan kata-kata, wajahnya dipenuhi kegelisahan. Aku nggak bisa bilang apa-apa, aku nggak bisa bohong kalau aku masih sayang sama kamu. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin Rani. Ini, dia berhenti. Sebentar, kemudian menghela napas, seolah berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ini salahku, aku gila. Aku nggak tahu harus gimana. Aku merasa seperti terlempar ke dunia yang sama sekali berbeda. Bagaimana bisa semua yang aku percaya, yang kuanggap bagian dari hidupku, kini runtuh secepat itu? Aku melihat Reza, laki-laki yang dulu kucintai, yang aku percaya sepenuhnya, berdiri di depanku dengan wajah penuh penyesalan. Tapi entah kenapa, penyesalan itu terasa kosong, seperti omong kosong belaka. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Tanyaku, suaraku rendah, hampir terdengar hampa. Apakah kamu ingin kembali ke Rani? Mengambil tanggung jawab sebagai ayah untuk anaknya, menjadi keluarga yang kamu inginkan. Aku, Reza terbata-bata. Aku nggak tahu. Aku nggak bisa meninggalkan kamu begitu saja. Kamu sudah memberi segalanya untuk aku, untuk kita, segalanya. Segalanya. Aku tidak bisa menahan tawa getir yang terlepas dari bibirku. Segalanya. Apa yang dia maksud dengan segalanya? Dia sudah mengambil segalanya dariku, cintaku, kepercayaanku, rumah tanggaku, apalagi yang bisa aku beri padanya. Apa yang kamu mau, Ra? Reza bertanya, dan matanya penuh harapan. Kamu bisa bilang, kalau kamu nggak mau aku balik, aku akan pergi. Aku nggak mau hidup seperti ini juga. Tapi, kalau kamu masih bisa kasih aku kesempatan. Aku merasa seolah aku diberi pilihan antara dua jalan yang penuh duri. Jalan pertama, menerima kenyataan bahwa dia akan kembali ke Rani dan anak yang dia ciptakan. Jalan kedua, menerima dia kembali ke rumah ini, tapi tanpa bisa melupakan pengkhianatannya. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih layak? Aku terdiam, merenung sejenak,
mencoba mencari jawaban. Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus hidup dengan kebohongan dan ketidakpastian. Tapi saat yang sama, aku tidak bisa memutuskan semuanya begitu saja. Karena jika aku kehilangan Reza, apa yang akan tersisa? Jika aku tidak punya dia, apa yang akan aku lakukan dengan hidupku? Aku memutuskan untuk menunggu, tapi bukan untuk menunggu dia kembali seperti semula. Aku hanya butuh waktu untuk memutuskan apakah aku bisa bertahan hidup bersama pengkhianatan ini. Dan saat malam itu datang, aku pergi tidur di kamar yang terpisah. Aku tidak tahu harus berharap apa. Tapi satu hal yang pasti, semuanya sudah berubah. Rumah tangga kami berada di ujung tanduk, tidak ada lagi rasa aman yang dulu aku rasakan. Reza mungkin kembali padaku, tapi hatiku sudah retak. Aku tidak tahu apakah aku bisa memperbaikinya. Karena untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang sangat menyesakan, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Paginya, Reza pergi lagi, seperti biasa, tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Tetapi kali ini, ada yang berbeda. Rani tidak datang lagi ke rumah. Aku tidak tahu apakah itu keputusan Reza ataukah dia yang memutuskan untuk menjauh. Tapi yang jelas, sejak hari itu, hidup kami tidak pernah sama lagi. Aku tahu, Rani masih ada di luar sana. Dia masih membawa anak itu, dan aku masih memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada kami semua. Tapi satu hal yang aku tahu, pasti permainan ini belum selesai. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku mendapat jawaban yang aku cari. Hari-hari berlalu, dan hidup kami berputar seperti roda yang dipenuhi kerikil tajam. Aku berusaha untuk melanjutkan hidup, meski dalam hati ada banyak hal yang tertahan. Reza masih belum kembali dengan jawaban yang jelas. Aku terus-menerus bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa aku benar-benar bisa menerima dia kembali dengan segala pengkhianatannya? Atau akankah aku memilih untuk melepaskannya dan mulai hidup dari awal, meski aku tahu itu akan menjadi sebuah perjalanan yang berat? Namun kenyataan yang semakin menghimpit mengharuskanku membuat keputusan. Aku merasa terperangkap dalam rumah tangga yang hancur dan terpecah belah. Aku mulai menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa kutunggu. Semua sudah tidak sama lagi. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, pintu rumahku terbuka. Reza masuk. Tapi kali ini dia tidak tampak seperti biasanya. Tidak ada senyuman lemah atau sikap kebingungannya. Wajahnya tegang dan matanya menunjukkan sesuatu yang lebih serius daripada yang pernah aku lihat sebelumnya. Aku harus ngomong, katanya, suaranya berat. Aku nggak bisa lari dari ini lagi. Ran, aku hanya mengangguk, memberi izin untuk melanjutkan kata-katanya. Suasana di sekitar kami seakan semakin sesak, seperti ada awan gelap yang menggantung di atas rumah ini. Aku tahu ini adalah percakapan yang sudah lama kutunggu, tapi entah kenapa, perasaan takut dan cemas justru semakin menyelimutiku. Aku sudah bicara sama Rani, lanjut Reza. Matanya tak pernah lepas dari wajahku. Aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan. Rat, aku nggak bisa tinggal di antara kalian berdua. Aku tahu kamu berhak mendapatkan lebih banyak dari apa yang aku berikan. Aku bersalah. Kata-kata itu menggantung, dan aku bisa merasakan beban yang dia bawa. Tapi di saat yang sama,
ada sesuatu yang sangat mengganggu pikiranku. Mungkin selama ini aku terlalu terjebak dalam kesedihan dan rasa sakit untuk melihat kenyataan yang lebih besar. Jadi, kamu akan pergi dari sini? Tanyaku dengan suara serak. Kamu akan memilih Rani. Meninggalkan aku begitu saja. Reza menggelengkan kepalanya, ekspresinya semakin suram. Tidak, Rak, aku nggak bisa memilih di antara kalian berdua. Itu bukan pilihan yang bisa aku buat. Apa maksudmu? Aku merasa mataku mulai berkaca-kaca. Kamu tidak bisa tinggal dengan Rani dan anak itu. Dia menarik napas panjang, seolah kata-kata yang berikutnya adalah sebuah keputusan besar. Aku akan pergi. Aku tidak bisa menjalani hidup dengan pengkhianatan ini. Tapi aku juga nggak bisa hidup dengan penyesalan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tetap mencintaimu. Rak, aku nggak bisa memilih karena aku sudah terlalu jauh melukai kamu. Aku terdiam. Hatiku meronta. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mewakili apa yang aku rasakan. Aku ingin berteriak, ingin mengeluarkan seluruh kekesalan dan amarah, tapi entah kenapa tubuhku terasa lumpuh. Jadi, kamu pergi dan kamu akan meninggalkan aku. Tanyaku hanya untuk memastikan, meski aku sudah tahu jawabannya. Risa menunduk, sepertinya menahan air mata. Aku akan pergi. Rah, aku tidak bisa membuatmu hidup dalam kebohongan dan ketidakpastian ini lagi. Ini adalah keputusan yang sangat sulit, tapi aku merasa ini adalah yang terbaik. Dia berjalan mendekat, menggenggam tanganku dengan lembut, seolah ingin memberi penghiburan yang tak bisa diberikan kata-kata. Maafkan aku, Ra, aku tahu aku tidak pantas untukmu. Aku menatapnya lama. Sakitnya perasaan ini begitu mendalam. Bahkan aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Satu sisi hatiku ingin dia tetap tinggal, tapi sisi lain, aku tahu dia tidak lagi menjadi orang yang sama yang aku cintai. Aku merasa seperti sudah kehilangan dia sejak pertama kali dia mengkhianatiku. Aku akan mengizinkanmu pergi, kataku akhirnya dengan suara yang penuh rasa sesak. Tapi kamu harus tahu, ini bukan karena aku ingin kamu pergi. Aku hanya tidak bisa hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Reza menatapku sejenak, kemudian mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan ke pintu. Aku tahu ini adalah keputusan terakhir yang harus kami buat. Tidak ada lagi penyesalan yang bisa diubah. Tidak ada lagi jalan yang bisa dipilih. Saat pintu tertutup, aku tahu bahwa dia sudah benar-benar pergi. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga hatinya. Segala kenangan tentang kami kini hanya sebuah bayangan yang perlahan memudar. Aku berdiri di sana, di ruang yang sepi, sendirian, tapi aku merasa seperti aku baru saja dibebaskan. Bebas dari kebohongan, dari pengkhianatan, dan dari hidup yang tidak pasti. Aku tahu bahwa mesti rasa sakit ini takkan hilang dalam waktu dekat. Aku bisa mulai membangun kembali hidupku. Ini adalah titik balikku. Ini adalah awal dari perjalanan baru, meski aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun satu hal yang aku sadari, hidupku tidak berakhir hanya karena dia pergi. Aku masih memiliki diriku sendiri. Aku masih punya kekuatan untuk bangkit, untuk melanjutkan hidup tanpa dia. Aku akan menemukan jalanku sendiri. Dan meskipun aku tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya, aku tahu bahwa aku akhirnya bebas
bebas dari rasa sakit yang selama ini menghancurkan hatiku.